Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis shalihin. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang sangat baik ini Allah masih mengizinkan kita untuk sama-sama mencari ilmu, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala di tengah kondisi kita yang mungkin bisa dibilang sulit ini. Tapi di tengah kondisi seperti ini tidak mematahkan semangat kita untuk senantiasa menuntut ilmu, khususnya ilmu agama. Karena ilmu agama akan menolong kita nanti kelak ketika di yaumil akhir nanti. Baik, pada kesempatan kali ini Mr. akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada pada video pertama kemarin. Jadi video kedua ini bisa dimulakan dengan pembahasan pertanyaan yang kemarin sudah bisa tanyakan. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh teman kalian dan pertanyaan kedua yang Mister berikan kemarin. Baik, kita lihat sekarang pertanyaannya. Pertanyaan pertama, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah? Dan pertanyaan yang kedua, siapa pemimpin yang melakukan kemajuan yang sangat pesat saat Daulah Bani Umayyah di Damaskus dan Daulah Bani Umayyah di Andalusia? Nah, jawabannya kita lihat bersama-sama. Untuk soal yang pertama, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan pada saat itu? Ilmu pengetahuan pada masa itu sangat maju, sangat pesat, seperti yang kalian jawab kemarin. Nah, bagaimana penjelasan rincinya? Nah, kita lihat di sini. Selain ilmu pengetahuan umum dan agama, pertumbuhan kebudayaan pun berhasil dikembangkan di sana. Jadi, ada ilmu umum, ilmu agama, kemudian ada pertumbuhan kebudayaan. Yang pertama, ilmu pengetahuan umum. Apa saja sih? Ada ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu sejarah, ilmu bahasa, dan sastra. Kemudian ilmu agamanya meliputi ilmu Al-Quran, hadis, fikih, sejarah tentang para sahabat, bahasa. Nah, bahasa di sini mengandung bahasa Arab, tentang nahwu, shorof, dan lain sebagainya, serta ilmu filsafat. Kemudian yang ketiga adalah pertumbuhan kebudayaan yang meliputi ada arsitektur, organisasi militer, perdagangan, dan kerajinan. Nah, ini adalah beberapa ilmu pengetahuan yang pada masa Bani Umayyah begitu sangat dikembangkan. Ya. Nah, kemudian selain ini, ya, ketika di Andalusia, Bani Umayyah itu berhasil membangun universitas di Cordoba. Nah, seperti yang sudah dijawab oleh teman kalian, ya, bagaimana universitas tersebut terdapat buku-buku pengetahuan yang sangat banyak. Nah, di situ, jadi itu adalah salah satu perkembangan di Andalusia. Kemudian ada masjid-masjid di sana yang dibangun. Nah, kemudian ada juga ilmu pemerintahan yang begitu sangat dikembangkan. Nah, sehingga bisa dibilang ilmu pengetahuan pada saat itu berkembang sangat maju dan pesat. Nah, kemudian kita lihat pertanyaan yang kedua. Jawabannya, nah, di pertanyaan yang Mister tanyakan kepada kalian, siapa amir, pemimpin pada saat itu yang melakukan atau mengembangkan sangat luar biasa? Nah, saat di Damaskus kita lihat. Ini ada dua periode.
periode kekuatan pertama dan periode kekuatan kedua yang dibangun oleh, kita lihat yang pertama ada Muawiyah bin Abu Sufyan dan anaknya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Kemudian periode kekuatan yang kedua, Al-Walid bin Abdul Malik bin Marwan, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz bin Marwan, Yazid bin Abdul Malik, dan Hisham bin Abdul Malik. Nah, itu adalah para khalifah, para amir, para pemimpin pada saat di Damaskus yang begitu sangat luar biasa mengembangkan pemerintahannya, mengembangkan ilmu pengetahuan pada saat itu. Makanya disebut dengan periode kekuatan. Kemudian di Andalusia, siapakah orangnya? Kita lihat. Amir yang melakukan perkembangan sangat luar biasa, yaitu Amir yang ke-8 dan ke-9. Ya, Amir itu adalah pemimpin, yaitu Abdurrahman An-Nasir dan Hakam Al-Muntasir. Nah, semua ini sudah lengkap ada di buku kalian. Jadi silahkan kalian baca kembali mengenai sejarah Bani Umayyah di Damaskus dan Andalusia, dan begitu juga dengan perkembangan ilmu-ilmu pengetahuannya. Nah, ini mengenai dua jawaban yang kemarin dipertanyakan di video pertama. Nah, itu adalah sekilas bagaimana sejarah tentang Daulah Bani Umayyah ketika prosesnya ya terjadi di Damaskus dan Andalusia. Ini baru secara uraian singkatnya saja, belum secara lengkapnya. Ya, tidak mungkin sejarah itu dibahas begitu sangat singkat. Ya, harus dibahas begitu sangat detail. Ya, karena keterbatasan waktu. Silahkan kalian bisa lihat di berbagai macam referensi, baik itu di buku, di internet, atau lain sebagainya. Nah, ini mengenai sekilas tentang sejarah Daulah Bani Umayyah. Nah, kemudian setelah sejarah Daulah Bani Umayyah, baru kita akan pindah nanti ke pembahasan mengenai sejarah Daulah Bani Abbasiyah. Nah, jadi Abbasiyah itu adalah posisi yang keempat setelah Daulah Bani Umayyah. Nah, itu adalah teman-teman mengenai sekilas tentang sejarah Daulah Bani Umayyah. Nah, kemudian untuk selanjutnya, ya, Mister tidak membahas tentang Daulah Bani Abbasiyah. Ya, nah di sini Mister akan sedikit membahas tentang polemik tentang kejadian yang saat ini sedang viral, ya, yang sama-sama kita alami, bukan hanya di negara kita, bahkan dunia. Ya, ratusan dunia telah merasakan sama seperti negara kita. Ya. Kita lihat sini, Mister ambil salah satu sejarah bahwasannya wabah atau suatu penyakit itu bukan hanya terjadi baru kali ini saja, bahkan ini telah terjadi pada zamannya sahabat, zamannya khalifah. Nah, kita lihat di sini ada satu sejarah dari sekian banyaknya sejarah yang menerangkan tentang wabah penyakit yang saat ini sedang kita rasakan bersama. Nah, salah satu sejarah ini adalah saat Khalifah Umar bin Khattab berdebat soal wabah, penyakit, dan takdir. Kita lihat penjelasannya. Wabah penyakit juga pernah terjadi di masa Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, tepatnya pada bulan Rabiul Awal tahun ke-8 Hijriah. Umar sempat berdebat tentang Abu Ubaidah. Sempat berdebat dengan Abu Ubaidah. Ya, Abu Ubaidah itu adalah seorang gubernur Syam. Ya, soal wabah penyakit dan takdir. Wabah ini terjadi di wilayah Sarag, sebuah daerah di lembah Tabuk dekat Syam. Nah, jadi wabah ini adanya di wilayah Sarag. Nah, Sarag ini terdapat di kota Syam saat itu. Awalnya sang Amirul Mukminin itu berencana melakukan kunjungan ke Syam yang ketika itu sudah bergabung dengan kekuasaan Islam. Sampai di Sarag, ya, dia bertemu dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang ketika itu disebut menjabat sebagai gubernur Syam. Abu Ubaidah memberitahu Umar bahwa wilayah Syam sedang terjadi wabah penyakit. Mendapat kabar tersebut, Umar memutuskan untuk berhenti di Sarag. Abdullah ibnu Abbas, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Abdurrahman bin Auf, menceritakan, ya,
bahwasannya Umar bin Khattab bertemu dengan beberapa pemuka dari kaum Muhajirin dan Ansor dan Quraisy. Untuk apa bertemu? Untuk membicarakan tentang kejadian ini. Ya, bagaimana pendapat dari para kaum Muhajirin, Ansor dan Quraisy? Apakah Umar bin Khattab ini akan melanjutkan perjalanan ke sana atau seperti apa? Jadi Umar bin Khattab ini ingin mengambil pendapat dari beberapa pemuka Muhajirin, Ansor dan Quraisy. Dari pertemuannya dengan pemuka Muhajirin dan Ansor tidak menemui titik temunya, yang ada hanya perdebatan. Ada yang menyarankan untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju Syam, namun ada juga yang menyarankan untuk tidak ke sana dan kembali ke Madinah. Karena pada saat itu Umar bin Khattab dari Madinah awalnya. Kemudian ketika Umar bin Khattab bertemu dengan sesepuh dari Quraisy dan disarankan untuk tidak pergi ke Syam. Nah, jadi ketika bertemu dengan pemuka Quraisy ini, pendapatnya yaitu jangan pergi ke Syam. Akhirnya Umar sepakat dengan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke Syam dan akan kembali ke Madinah. Nah, itu jadi keputusan yang diambil oleh Umar bin Khattab. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah tak sepakat dengan keputusan Umar tersebut. Kemudian Abu Ubaidah ini bertanya, "Apakah engkau ingin lari dari takdir, wahai Amirul Mukminin?" Kata Abu Ubaidah. Lalu Umar bin Khattab menjawab, "Ya, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain." Inilah jawaban yang dilontarkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab masih berusaha meyakinkan pilihannya kepada Abu Ubaidah. Hingga kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan bahwa apa yang akan dilakukan Umar persis dengan sabda Rasulullah SAW. Ya, mungkin di antara kalian pernah mendengar hadis ini, yang artinya apabila kalian mendengar ada suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatanginya. Sebaliknya, kalau wabah tersebut berjangkit di suatu daerah sedangkan kalian berada di sana, maka janganlah kalian keluar melarikan diri darinya. Itulah sabda Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab meminta Abu Ubaidah untuk meninggalkan Syam, ya, agar pergi bersama Umar bin Khattab. Namun Abu Ubaidah menolak dan tetap tinggal di Syam. Dia kemudian terkena wabah dan meninggal dunia. Mu'az bin Jabal yang menggantikan Abu Ubaidah pada saat itu sebagai gubernur Syam juga meninggal dunia terkena wabah. Wabah penyakit di Syam baru mereda setelah Amr bin As menjabat gubernur. Dia mencoba menganalisa penyebab munculnya wabah dan kemudian melakukan isolasi. Orang yang sakit dan sehat dipisahkan. Wabah penyakit di Syam pun perlahan-lahan mulai menghilang. Nah, kemudian metode isolasi atau karantina yang sekarang lebih dikenal dengan lockdown, seperti yang diterapkan di masa sahabat, kini dianjurkan. Hal ini untuk mencegah penyebaran dari wabah penyakit tersebut, atau penyebaran yang saat ini sedang kita rasakan, yang saat ini sedang viral di negara kita, ya, atau di negara-negara lainnya, yaitu penyebaran virus corona atau COVID-19. Nah, jadi ibrah atau manfaat yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana kita bisa menyikapi kejadian ini dengan penuh dengan kesabaran. Ya, jangan terlena, ya, jangan menggampangkan, jangan juga meremehkan, tapi kita harus waspada. Ikhtiar kita adalah bagaimana kita bisa sesuai dengan apa yang dibilangkan oleh Umar tadi, ya, kita mencegah, ya, kita aturi aturan-aturan yang telah pemerintah jalankan, ya. Taati Allah, taati Rasul, dan taati ulil amri di antara kalian. Ya, kita ambil hikmah dari setiap kejadian-kejadian yang sekarang ini sedang kita rasakan. Semoga senantiasa Allah melindungi diri kita semua dari segala sesuatu yang sangat membahayakan diri kita, ya, terutama dari penyebaran virus corona atau COVID-19 ini. Semoga senantiasa Allah melindungi kita semua. Demikian teman-teman semua untuk materi kali ini.
Semoga apa yang bisa saya sampaikan